Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Arini. Jadi, perkenalkan nama saya Ferdo Putra Hardika dengan NIM 12221025. Perkenalkan, nama saya Ferry Adriansyah dengan NIM 122223. Perkenalkan, nama saya Muhammad Walmi Rahman dengan NIM 12221030. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rekto Sandra dengan NIM 122219. Perkenalkan, saya Muhammad Alfan Kamali dengan NIM 12221004. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman B dengan NIM 12221009. Baik, jadi kami mengambil study case dari mengenai pemasaran menggunakan truk. Jadi kita menggunakan 3 truk, yaitu truk box, truk ankle, dan juga truk long. Dan terdapat 8 depot, yaitu Kayu Agung, Lubuk Linggau, Pangkalan Balai, Ilir Barat, Ilir Timur, Muara Enim, Sekayu, dan juga Batu Raja. Jadi pada data ini terdapat kapasitas truk pada masing-masing truk, yaitu pada kapasitas truk box terdapat 370 unit, kapasitas truk ankle terdapat 700 unit, dan juga kapasitas pada truk long terdapat 1000 unit. Dan juga terdapat masing-masing permintaan dari masing-masing depot, yaitu pada Kayu Agung terdapat 407 unit permintaan, Lubuk Linggau terdapat 314 unit permintaan, pada Pangkalan Balai terdapat 364 permintaan, pada Ilir Barat terdapat 450 permintaan, pada Ilir Timur terdapat 454 permintaan, pada Muara Enim terdapat 257 permintaan, pada Sekayu terdapat 386 permintaan, dan juga pada Batu Raja terdapat 371 permintaan. Dan juga terdapat fixed cost pada masing-masing truk box. Yaitu pada truk box yaitu 9.850.000, truk ankle 18.850.000, dan juga yang terakhir yaitu truk long 16.650.000. Bisa dilanjut. Kita lanjut untuk mencari kapasitas kirim dan total supermarketnya. Jadi nanti datanya diisi oleh solver di akhir nanti. Kita nyari yang pertama itu kapasitas kirim. Jadi untuk nyari kapasitas kirim itu hasil sum atau tambahan dari Kayu Agung sampai Batu Raja. Lalu untuk bawahnya juga sama. Untuk yang truk ankle sama truk long itu sama dari Kayu Agung sampai Batu Raja ditambahin. Lalu untuk total supply ke market itu tambahan dari Kayu Agung ini dari truk box sampai long itu ditambah aja dari atas ke bawah kayak gini. Contohnya sum. Lalu untuk Lubuk Linggau, Pekanbaru lain juga sama untuk mencari total supply ke marketnya. Selanjutnya, kita mencari sisa kapasitas dari masing-masing truk dengan cara menjumlahkan kapasitas truk dikali dengan binary, kemudian dikurang dengan kapasitas kirim. Maka akan didapatkan hasil sisa kapasitas dari masing-masing truk tersebut. Oke, selanjutnya kita mencari nilai daripada total fixed cost dan juga total variable cost, di mana untuk mencari total fixed cost ini dengan mengalihkan dengan total nilai fix yang didapatkan dan juga mengalihkan dengan YJ binary. Selanjutnya, untuk mencari nilai variable cost, itu ialah dengan mengalihkan total keseluruhan nilai depot dan juga nilai solver atau nilai penggunaan permintaan tersebut. Kemudian dijumlahkan total biayanya, maka didapatkan total biaya tersebut. Kemudian lanjut ke demand market tidak terpenuhi, ya di mana cara-caranya dengan mengurangi dari hasil jumlah demand permintaan dengan jumlah hasil demand yang terpenuhi. Oke, itu saja. Oke, selanjutnya adalah melakukan solver. Di sini kita klik solver terlebih dahulu.
Oke, jadi untuk set objektifnya ini kita ingin meminimalisir dari biaya pengiriman. Jadi di sini kita akan atur di total biayanya. Enter, lalu sini kita ke minimize. Lalu untuk by changing variabelnya ini masukkan dari binary sampai dengan seluruh pemenuhan permintaannya. Lalu selanjutnya untuk constraint-nya di sini ada kita reset aja dulu. Oke, aduh, reset semua. Bentar, sama tadi ini minimize dan by changing variable mengisi nilai dari binary sampai dengan pemenuhan permintaan. Lalu untuk constraint-nya, oke. Yang pertama adalah nilai dari sisa kapasitasnya ini. Dimana kita ingin nilainya ini dia sama dengan nol. Jadi yang diinginkan itu tidak ada sisa kapasitas. Karena dia sama dengan nol. Hmm. Ya, selanjutnya untuk nilai dari kapasitas kirimnya dia harus lebih kecil dari nilai kapasitas truknya. Karena jika lebih besar, maka truk tidak dapat mengirimkan barang tersebut. Salah. Ini dulu, set. Lebih kecil dari sama dengan kapasitas truk. Oke, Oke, selanjutnya untuk mengisi nilai binary-nya, ini kita klik aja, lalu enter dan ubah menjadi binary, bilangan binary. Sudah berapa? Ada 3. Oke, sudah 2. Oke, selanjutnya, aduh, lupa cuy. Oke, selanjutnya adalah untuk constraint selanjutnya ini mengambil dari nilai demand tidak terpenuhinya. Ini harus sama dengan nol karena kita tidak ingin ada sisa dari market yang tidak terpenuhi. Lalu selanjutnya untuk nilai pemenuhannya di sini dia harus sama dengan lebih dari nol. Eh, nol. Oke, kita lihat di sini demandnya yang C18. Mana itu? C18 tadi ini. Nah, ini harus salah tadi. Harusnya lebih besar dari sama dengan nol. Oke, kalau sudah kita langsung solving metodenya menggunakan simplex linear programming, lalu klik solve, dan di sini langsung klik OK. Nah, oke, di sini sudah didapatkan hasil dari optimalisasinya, di mana untuk seluruh truknya ini dia digunakan. Di mana untuk kayu agung, pada depot kayu agung digunakan truk engkel, lalu untuk Libu Linggau digunakan kombinasi menggunakan dari truk box dan truk engkel, lalu pada Pangkalan Balai di sini dia menggunakan truk box, lalu di Ilir Barat sini dia tidak terpenuhi. Lalu untuk di Ilir Timur dia menggunakan truk long, sementara untuk di Muara Enim dia menggunakan truk long juga dan di Sekayu. Dan untuk di Depot Batu Raja sendiri dia juga tidak terpenuhi. Nah, di sini dapatkan nilai dari total fixed cost-nya itu sebesar 45 juta, sedangkan untuk variable cost-nya sebesar 1.309.880.000. Lalu sehingga dapatkan total biaya sebesar 1.354.160.000. Di mana di sini dari demand market yang tidak terpenuhi ada 1, 2, 3, 4 depot. Di mana untuk Pangkalan Bala ini yang tidak terpenuhi sebanyak 15, di Ilir Barat sebesar 450, Ilir Timur 97, dan pada Batu Raja sebesar 371. Oke.
Begitu saja penjelasan mengenai segmentasi supply chain management dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.